Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita memasuki topik lanjutan dari pembahasan yang sudah kita bahas terakhir, yaitu terkait homomorfisme. Yang akan dibahas kali ini adalah tentang ring polinom. Jadi sebagaimana namanya, ring polinom itu adalah ring yang elemen-elemennya itu adalah polinom atau cukup banyak. Adapun definisi formalnya, misalkan R-nya itu adalah suatu ring, suatu polinom fx, ya, polinom notasi polinom ada yang menuliskannya fx, ada yang px, bebas, hanya saja kita menuliskannya sesuatu dalam kurung x, artinya dia mengandung peubah, ya bisa kita sebut peubah lah ya, x ya, dengan koefisien di ringnya ya. Jadi koefisien dari polinom tersebut diambil dari ringnya bisa bebas. X-nya biasanya disebut dengan indeterminate. Nah, itu tuh didefinisikan sebagai jumlahan yang bisa sampai tak hingga ya, atau kalau kita uraikan itu diurutkan aja jadi A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 seterusnya sampai AN x pangkat n dan seterusnya, dengan AI itu sama dengan 0 kecuali sebanyak hingga nilai I-nya ya. Jadi nilai AI itu akan sama dengan 0 untuk yang sampai yang dia menuju tak hingga, AI-nya itu dia akan sama dengan 0 kecuali hanya sejumlah hingga saja. Nah, AI itu dinamakan koefisien dari fx. Nah, nilai maksimal dari I ya, di mana AI-nya yang tidak sama dengan 0 itu disebut dengan derajat dari fx. Dari fx, dan biasanya disimbolkan dengan delta atau ada yang dituliskan dengan deg ya, deg dari fx. Itu ada derajat, atau dengan kata lain ya yang nilai indeksnya paling tinggi untuk AI-nya yang tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kalau R-nya itu adalah ring komutatif, maka Rx-nya itu dikatakan ring polinom atas R ya. Contohnya ada Px yang isinya itu adalah 3x pangkat 6 min 2x tambah 1. Nah, derajatnya itu adalah 6. Ya, jadi nilai maksimalnya. Derajat dari polinom itu adalah pangkat tertingginya ya. Nah, tapi si AI-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau AI-nya sama dengan 0, artinya pangkat misalnya ya 0x pangkat n 0x pangkat 6 gitu. Kemudian ada min 2x, maka pangkat tertingginya itu adalah 1 atau derajatnya itu adalah 1. Oke. Penjumlahan pada ring polinom ini mungkin sudah cukup familiar ya. Kita tinggal menjumlahkan koefisien-koefisien yang indeterminate-nya bersesuaian. Artinya A0, kalau saya punya fx sama dengan A0 x pangkat 0 ditambah A1 x pangkat 1 sampai seterusnya. Kemudian gx itu b0 x pangkat 0 dan seterusnya. Nah, ini itu menjumlahkan dua buah polinom tersebut, menjumlahkan koefisien-koefisien yang bersesuaiannya. Jadi A0 ditambah dengan B0, determinantnya X pangkat 0, A1 tambah B1, X pangkat 1, dan seterusnya. Nah, derajat dari penjumlahan polinom tersebut itu akan lebih kecil sama dengan maksimum dari maksimum antara derajat Fx dengan Gx. Misalkan Fx itu punya derajat 6, Gx derajatnya 5, maka derajat dari Fx tambah Gx akan selalu lebih kecil atau sama dengan derajat tertinggi di antara kedua polinom tersebut. Nah, kemudian kalau perkalian sebagaimana kita biasa mengalihkan bentuk polinom ya, misalkan untuk yang hanya sampai 2 kan dikalikan setiap elemennya ya, semua elemen di sini dikalikan dengan masing-masing elemen yang ada di polinom satunya, begitu pula seterusnya sampai selesai. Jadi perkaliannya sama dengan yang biasa kita lakukan di suku banyak gitu ya. Nah, namun untuk memperingkasnya ya supaya lebih
kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan, ini dibuat bentuk umum. Jadi hasil perkalian antara f(x, g(x) itu bentuknya kan seperti ini, gitu ya, polinom lagi, C0 x pangkat 0, C1 x pangkat 1, dan seterusnya. Tapi C0-nya itu adalah perkalian antara A0 dengan B0. Nah, C1 itu bukan perkalian antara A1 dan B1, tetapi perkalian antara A0 dengan B1 ditambahkan A1 B0. Nah, jadi 1 di sini menunjukkan indeks dari indeks awal dari yang B-nya, artinya elemen-elemen dari polinom yang dikalikan di bagian sininya ya. Jadi A0, kalau yang di sebelah sini si A0-nya itu selalu mulai dari 0. A0 dikali B1, kemudian pangkat 0-nya ini naik, sedangkan indeks 0-nya naik jadi 1, kemudian indeks B-nya jadi turun. Ya, jadi kalau indeks A-nya naik, indeks B-nya turun. Nah, coba perhatikan untuk yang C2. C2 itu adalah perkalian penjumlahan antara A0 B2 ditambah A1 B1 tambah A2 B0 dan seterusnya sampai ke I. Ya, jadi dia merupakan perkalian antara masing-masing koefisien dari f(x) dan g(x), di mana yaitu yang A0-nya itu selalu dari 0 sampai pangkat yang tertingginya, indeks tertinggi. Nah, kalau yang B-nya, indeks tertingginya sampai ke 0. Jadi turun ya, yang satu naik, yang satu lagi turun. Nah, kemudian derajat hasil perkalian antara polinom itu juga akan selalu lebih kecil daripada derajat dari penjumlahan polinom. Ya, derajat masing-masing polinom kemudian dijumlahkan. Derajat polinom dikalikan itu akan lebih kecil daripada kita punya dulu derajatnya dari masing-masing polinom tersebut baru dijumlahkan. Itu akan lebih kecil ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan polinom monik. Polinom monik itu didefinisikan sebagai berikut. Misalkan f(x) adalah suatu polinom di Rx dan Rx merupakan ring polinom. Jadi ada polinom, Rx-nya adalah ring polinom. Fx yang ada di Rx atau di ring polinom itu dikatakan polinom monik atau monik polinomial ya. Kalau koefisien dari x-nya, yang ada di fx itu pangkat tertingginya itu adalah 1. Jadi di dalam polinom kita bisa saja mempunyai pangkat dari koefisien itu minus ya. Pangkat 1, pangkat min 1, pangkat min 2 dan seterusnya. Bisa. Nah, itu kalau misalkan hal tersebut kita temui polinom tersebut disebut dengan polinom monik. Artinya derajat tertinggi dari koefisien x-nya itu, pangkat tertingginya itu adalah 1. Ya. Nah, kemudian ini yang jadi sebenarnya topik inti dari ring polinom itu yang jadi pembahasan kita adalah terkait dengan tereduksi atau tidak tereduksinya suatu polinom. Ya, jadi bahasan utama kita di sini kita akan mempelajari atau lebih sering berkutat pada apakah suatu polinom itu bisa tereduksi atau tidak tereduksi. Manfaatnya apa nanti kita akan bahas di kajian yang di depan gitu ya. Karena untuk polinom suatu polinom kita memiliki keperluan kadang-kadang ya untuk melihat bentuk paling sederhana dari polinom tersebut. Mungkin hal yang paling sederhana yang pernah atau sering kita temui adalah misalkan kita punya suatu persamaan kuadrat itu bentuknya polinom juga. Nah, kadang-kadang kita memerlukan atau mencari akar-akar dari persamaan tersebut kan kita bentuk, kita faktorkan secara bisa, misalkan x kuadrat ditambah x plus 1, x kuadrat tambah 2x plus 1. Nah, kita cari akar-akarnya, dapat x-nya plus 1, kemudian x-nya min 1, kuadrat x min 1 dikali x min 1 ya, difaktorkan. Nah, dari hasil faktor tersebut kita bisa memperoleh banyak hal tergantung keperluan kita. Misalkan kalau
di kalkulus itu kita bisa mencari akar-akarnya. Akar-akar dari persamaan tersebut bisa kita gunakan untuk menunjukkan. Kalau di aljabar linier elementer kita mempunyai yang disebut dengan akar dari persamaan karakteristik yang bentuknya itu merupakan polinom juga ya. Malah kadang-kadang disebut juga polinom karakteristik. Nah, dari akar tersebut kita bisa memperoleh suatu nilai yang menggambarkan hal yang ingin kita kita fokuskan gitu ya. Kalau di persamaan karakteristik kita ingin mencari nilai karakteristik yang bisa menggambarkan kondisi dari suatu sistem misalkan ya, apakah dia stabil atau tidak. Nah, oleh karena itu banyak sekali hal-hal gitu ya yang memang dikaitkan dengan apakah suatu polinom itu bisa direduksi atau tidak. Bentuk yang paling sederhana adalah apakah bisa difaktorkan atau tidak ya. Kalau memang suatu polinom tidak bisa direduksi, artinya polinom tersebut tidak dapat dipecah lagi. Dia sudah bentuk paling sederhananya seperti itu, tidak bisa kita buat atau dibuat jadi pemfaktoran dua buah polinom. Nah, ini adalah definisinya ya. Misalkan D-nya itu adalah suatu daerah integral. Ya, ingat definisi daerah integral itu apa? Suatu polinom fx di dx ya, dengan fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau fx-nya itu bukan unit di dx ya. Dikatakan polinom tak tereduksi atau irreducible, kita akan gunakan selalu istilah irreducible. Atas D, kalau fx bisa dinyatakan sebagai hasil kali dari dua buah polinom lain, yaitu atau di sini dinamakan gx dan hx. Ya, jadi kalau fx fx bisa dinyatakan sebagai perkalian dari dengan gx dengan hx, di mana gx dan hx-nya itu elemen dx, ya. Nah, si gx dan hx-nya si gx atau hx-nya itu merupakan unit di dx. Ya. Nah, elemen tanol atau elemen yang bukan unit dari dx itu yang tidak irreducible atas D disebut dengan polinom reduksi atau reducible atas D. Ya, reducible atas D. Oke, ini definisi berdasarkan Galian ya. Nah, ada juga dari bukunya Judson. Judson mengemukakan bahwa polinom konstan, ya, polinom yang tidak konstan dikatakan irreducible atas lapangan F kalau fx nggak bisa lagi dinyatakan dalam perkalian dua polinom ini yang tadi saya sebutkan. Jadi definisinya lebih simpel ya. Tidak bisa dinyatakan menjadi perkalian dua polinom gx dan hx di fx, di mana derajat dari gx dan hx itu lebih kecil daripada derajat fx. Ya. Nah, kemudian dari bukunya Kana, misalkan R-nya itu adalah suatu daerah integral dengan satuan. Polinom fx di Rx itu berderajat positif, ya, derajatnya positif, lebih besar sama dengan 1, ya. Dikatakan irreducible atas R kalau tidak dapat dinyatakan dalam perkalian dua polinom berderajat positif. Atau dengan kata lain, si fx itu sama dengan gx dikalikan hx, maka si derajat dari gx itu 0 atau hx-nya yang derajatnya sama dengan 0. Nah, polinom berderajat positif yang tidak irreducible, ya sesuai namanya itu disebut dengan reducible atas R. Ya, R. Oke, ini sebagai gambaran ya, sebagai contoh sederhana. Polinom fx, ya fx-nya x kuadrat ditambah 1 zx itu irreducible di z. Z bilangan bulat ya. Karena x kuadrat tambah 1 nggak bisa lagi kita nyatakan sebagai perkalian dua buah polinomial atau bahasa sederhananya tidak bisa lagi kita faktorkan di zx. Nah, tapi x kuadrat plus 1 itu reducible di C kompleks ya, di kompleks Cx, karena x kuadrat plus 1 itu bisa kita tuliskan sebagai perkalian antara x plus i dengan x min i, dapat ini kan. Nah, ininya masing-masing koefisien maupun angka yang ada di dalam sini itu harus merupakan elemen dari
ininya nih ringnya ya. Di sini ringnya kompleks, yang ini bilangan bulat. I kan bukan anggota Z, artinya walaupun si X kuadrat plus 1 ini bisa dituliskan atau bisa difaktorkan ke dalam bentuk ini, karena ini bukan elemen dari Z, maka itu disebut tidak dapat dinyatakan dalam perkalian di ZX ya, kalau yang ZX. Makanya kenapa X kuadrat plus 1 itu kalau di ZX itu irreducible, artinya udah nggak bisa lagi difaktorkan. Itu bentuk yang sederhananya kalau di ZX. Tapi kalau kita bicaranya di ring CX, di CX ya, X kuadrat plus 1 itu masih bisa kita reduksikan atau kita buat bentuk sederhananya lagi. Artinya dibuat jadi perkalian dari dua buah polinomial dengan elemen-elemen yang ada di C. Gitu. X plus I dan X min I. Ya, masing-masing itu anggota CX. Nah, derajat dari GX itu lebih kecil daripada derajat dari fx, yaitu masing-masingnya 1 derajatnya ya. Derajatnya itu adalah 1. Itu contoh. Jadi kita harus hati-hati menyatakan apakah suatu polinom itu irreducible atau tidak. Kita lihat dulu reducible atau tidak, atau irreducible itu dilihat dari lingkupnya di mana dulu. Ya, bisa jadi di satu ring dia reducible, tapi di ring yang lain dia irreducible. Gitu. Nah, contoh selanjutnya, polinom fx yang sama dengan x kuadrat min 2 di zx itu irreducible atas z, karena x kuadrat itu tidak bisa lagi dinyatakan menjadi perkalian antara dua buah polinom di zx. Nah, tapi X kuadrat ini kalau difaktorkan kan jadinya seperti ini ya, sederhananya. Nah, dia itu reducible, tapi di R, ini real, R-nya real ya, real. Real, karena masing-masing polinom di sini itu merupakan anggota dari bisa real, bisa irasional juga bisa ya. Jadi tapi di sini saya ambilnya real. Realnya X tambah akar 2 dikali X min akar 2. Derajat dari masing-masing fx dan gx juga lebih kecil daripada derajat derajat dari gx dan hx itu lebih kecil daripada derajat fx ya. Jadi yang ini tidak irreducible di zx, artinya bentuk ini merupakan yang paling sederhana di zx, tapi bentuk ini bisa dibuat lebih sederhana atau bisa direduksikan lagi menjadi perkalian dua buah polinom yang derajatnya lebih kecil daripada polinom ini, tapi di Rx. Gitu ya. Jadi betul-betul diperhatikan kita sedang berbicara di mana. Mungkin cara yang mudah gitu. Kalau kalian bisa melihat polinomnya itu bisa difaktorkan ke dalam apa? Kalian faktorkan dulu itu ya, yang biasa dikenal atau yang biasa dikerjakan, dapat dulu faktorisasinya. Nah, kemudian baru dinyatakan apakah itu reducible-nya di daerah yang dimaksud atau tidak. Kalau yang dimaksud adalah ZX dalam kasus nomor 3 nih ya, tapi kita punya faktornya seperti ini, artinya dia tidak reducible karena masing-masing ini adalah bukan anggota dari ZX. Gitu, ya. Nah, masalah ketereduksian ini sebenarnya cukup bukan masalah yang sederhana. Beberapa sifat itu tersedia, ada beberapa sifat atau teorema sehingga kita bisa menentukan dengan jauh lebih cepat apakah suatu polinom itu tereduksi atau tidak. Namun beberapa sifat tersebut hanya terbatas untuk kasus tertentu. Jadi ada yang sifatnya secara umum, tapi tetap saja tidak mudah ya untuk diaplikasikan, tapi ada juga yang mudah untuk diaplikasikan, hanya saja itu terbatas. Nah, ini salah satunya teorema yang ada di Galian, di bukunya Galian ya. Jadi, teorema ini hanya berlaku untuk polinom yang derajatnya 2 dan 3. Yang selain itu, yang di atas itu, ataupun di bawah itu tidak bisa. Ya. Jadi, sifat ini hanya berlaku untuk polinom-polinom yang memiliki derajat 2 dan 3. Jadi kalau kita punya polinom derajat 2 dan derajat 3, kemudian kita ingin mengetahui apakah polinom tersebut irreducible atau tidak, atau reducible atau tidak, kita bisa menggunakan teorema ini. Tapi selain itu tidak bisa, teorema ini tidak bisa digunakan. Jadi misalkan kita punyanya
fx-nya derajatnya 4 gitu ya, derajatnya 4. Maka eh, teorema ini tidak bisa digunakan untuk polinom tersebut. Nah, kita lihat dulu teoremanya. Teoremanya itu bilang, misalkan f-nya itu lapangan dan delta fx, delta di sini derajat ya, derajat. Jadi di sini saya menuliskan derajat ada dua macam supaya kalian bisa familiar dengan dua-duanya. Kalian terserah mau menggunakan deg atau delta, silahkan, sama saja. Lapangan dan delta fx menyatakan derajat dari fx. Ya, ada derajatnya. Kalau fx-nya itu elemen f besar x, kemudian deltanya itu 2 atau 3, ya mau dua-duanya 2 atau 3, kita punya kasus polinomnya derajatnya 2 atau 3, maka fx itu akan redusibel atau bisa direduksi, ya, jika dan hanya jika fx itu punya pembuat 0 di f. Ingat pembuat 0 itu apa? Nanti kita akan bahas. Jadi pembuat 0 itu kita punya suatu elemen yang tidak nol tapi dia menghasilkan hasilnya nol gitu ya. Atau dua buah kalau pembuat nol itu misalkan ada kalau di Z ya, saya pilih angka 2 dan angka 3 dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Itu bukan pembuat nol. Tapi pembuat nol itu kalau misalkan di Z6, saya kali 2 kali 3 itu kan sama dengan 0 ya, padahal 2 dan 3-nya bukan 0. Itu yang pembuat. Silahkan dicek lagi definisi dari pembuat 0. Nah, untuk hal ini, kita coba contoh yang ini ya. Buktikan bahwa Px sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 2 itu irreducible atas Z3 dan reducible atas Z4. Nah, polinom yang kita punya di contoh ini berderajat 3. Artinya kita bisa mengaplikasikan sifat yang di atas untuk soal ini ya. Oke, jadi kita punya diketahuinya yang kita diketahui itu adalah tadi ada Px sama dengan Px apa tadi? Px sama dengan X pangkat 3 X pangkat 3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 2. Yang pertama akan diperiksa, akan dibuktikan bahwa Px itu apa tadi? Irreducible atas Z3. Ya, atas Z3X. Nah, kita sekarang yang ini dulu. Ingat Z3 itu elemennya adalah 0, 1, 2. Ya, Z3 itu isinya itu. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan elemen-elemen 0, 1, 2 ini ke polinom ini. Ya, kan tadi teoremanya bilang fx itu reducible jika dan hanya jika fx punya pembuat 0 di f. Ya, jadi caranya kita substitusikan elemen-elemen yang ada di f-nya, dalam hal ini Z3, ke dalam polinomnya. Kalau ternyata elemen tersebut tidak 0, tapi menghasilkan nilai yang 0, artinya dia disebut pembuat 0. Ya, nah, kita substitusikan. Nah, ini kan mencari ini reducible. Reducible itu jika dan hanya jika mempunyai pembuat 0. Artinya kalau irreducible kita tinggal buat kalimat negasinya saja. Dia akan irreducible jika dan hanya jika tidak mempunyai pembuat 0. Jadi dia akan irreducible kalau tidak mempunyai pembuat 0. Kalau reducible punya pembuat 0. Gitu ya. Jadi yang akan kita periksa, yang kita akan tunjukkan bahwa di Z3X dia tidak mempunyai pembuat 0. Px tidak mempunyai pembuat 0 di Z3X. Dalam kurung, Px tidak punya pembuat 0 di Z3X. Gitu ya. Nah, kita substitusikan untuk setiap elemen di Z3. P0. P0 itu adalah 0 pangkat 3 tambah 0 tambah 2. Sama dengan 2. Ini jelas tidak sama dengan 0. Kemudian P
1. Itu 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat ditambah 2. 1 tambah 1, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi 4 di Z3 itu adalah 1. Ini juga tidak sama dengan 0, kan? Nah, P2, ini 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2. Atau ini 8 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 14. Atau 14 dalam hal ini langsung aja ubah ya. 14 di Z3 itu adalah 2. 8 tambah 4, 12, 14, 14. Sebentar, 14 di Z3, sorry. 14 di Z3 itu adalah 1 ya. Ini juga tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat, ternyata setiap elemen yang tak nolnya, ya ini kan tak nol sebenarnya ya. Jadi kalau mau ngecek sebenarnya cukup dari 1, 2 saja kita ambil yang elemen tak nolnya. Tapi untuk memverifikasi saja kita masukkan 0 juga nggak apa-apa. Jadi kita punya elemen tak nol, tapi dia menghasilkan juga elemen yang tak nol. Nah, pembuat 0 itu akan muncul kalau di sininya tak 0, tapi di sininya muncul 0. Ya. Jadi, berdasarkan teorema tadi, karena Px-nya nggak punya pembuat 0, di Zx, maka ya, jadi terbukti bahwa Px tidak punya pembuat 0 di Z3X. Sehingga berdasarkan sifat tadi ya, berdasarkan teorema Px itu irreducible di Z3X. Ya, jadi Px irreducible. Nah, sekarang yang selanjutnya yang kedua, saya tulis lagi saja, tadi diketahui Px-nya itu sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2. Akan dibuktikan bahwa Px itu reducible di Z4. Nah, reducible. Ya. Nah, seperti langkah yang serupa nih. Ingat lagi, Z4 itu isinya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, kita cek satu-satu. P0 itu sama dengan 0 tambah 0 tambah 2. Itu sama dengan 2. Ini P1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat tambah 2. Sama dengan 1 tambah 1, 2, 4. Ini jadi 0. Nah, sebenarnya cukup 1 saja ya, asalkan ada. Tapi kalau kita coba cek semuanya ya. Nih, P2, 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2. Ini 8 tambah 4 tambah 2. Jadi 14 di Z4 itu adalah 2 ya. 14 ditambah 14 dibagi 4 itu, nah kita cek ya, 14 dibagi 4, 3, 12, 2, betul. 2, tuh. 2. Ini ya tidak sama dengan 0 ya. Ini tidak sama dengan 0. Nah, artinya, satu lagi belum lewat, P3 sama dengan 3 tambah 3 kuadrat tambah 2. 27 ditambah 9 tambah 2. Itu sama dengan, ini berapa? 36. 38 atau sama dengan 38 dibagi 4. Bagi saja ya. 38 bagi 4 itu adalah 9, 2 ya. 2. Ini tidak sama dengan 0.
ya, 38 dibagi 4, 93, ya. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa ada angka 1 yang bukan 0, tapi pada saat kita substitusikan ke polinomnya, dia menghasilkan 0. Artinya, Px memiliki, di sini ya, ini punya pembuat 0. Sehingga berdasarkan sifat tadi, teorema yang tadi, terbukti bahwa Px itu reducible di Z4X. Gitu ya. Jadi kalau dia punya pembuat 0, dia reducible di Z4X atau atas Z4X gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk polinom-polinom yang derajatnya 2 dan 3, kalian bisa gunakan teorema ini untuk mengetahui apakah dia reducible atau tidak. Nah, oke, kita selanjutnya ke konten. Konten dari polinomial itu adalah bilangan-bilangan bulat yang diperoleh ya. Jadi kita punya polinom ini bisa sampai ini bagian yang hingganya saja yang diambilnya kalau di Heften. Kita punya polinom, kemudian masing-masing koefisien itu kita punya masing-masing dinotasikan dengan A0, A1 sampai AN. Nah, kontennya itu adalah GCD dari semua koefisien ini. Ya, jadi yang disebut dengan konten dari polinomial itu adalah GCD dari semua koefisien yang ada pada polinomial tersebut. Ya, jadi kontennya itu adalah, nanti kita lihat ke contohnya. Nah, satu lagi ini berpasangan nih, konten polinomial dan ada yang disebut dengan polinomial primitif. Polinomial primitif itu apa? Suatu polinomial dikatakan primitif kalau kontennya itu adalah 1. Atau dengan kata lain, GCD dari semua koefisiennya itu adalah 1. Ya, jadi konten itu adalah GCD dari semua koefisiennya. Nah, pada saat GCD-nya 1, maka polinomial tersebut disebut dengan primitif, polinom primitif. Kita lihat contoh di sini yang di bawah ya. Ini sifat yang berlaku di polinom primitif. Jadi kalau kita punya polinom primitif fx, nah polinom primitif fx tersebut dapat difaktorkan sebagai perkalian dari dua polinomial yang mempunyai koefisien rasional, ya. Polinom tersebut dapat difaktorkan sebagai perkalian yang mempunyai koefisien bilangan bulat. Ya. Jadi selain bisa difaktorkan dari koefisien rasional, maka dia juga bisa difaktorkan dengan sebagai dua polinom yang mempunyai koefisien bilangan bulat. Nah, tapi sebelum ke sana kita lihat dulu ya bagaimana mencari konten dan juga menentukan apakah suatu polinomial merupakan polinom primitif atau bukan. Ya. Nah, oke. Contoh ya di sini diketahui ada fx 11x pangkat 6, 21x pangkat 5, 5x pangkat 3, 2 tambah 2x tambah 13, gx-nya 3x pangkat 5, 12x pangkat 3 tambah 15x kuadrat tambah 6x tambah 9, dan hx-nya ada 5x pangkat 3, 7x kuadrat tambah 2x tambah 1. Periksa apakah ketiga polinom tersebut merupakan polinom primitif. Artinya kalau kita mau menentukan atau mengetahui apakah suatu polinom itu termasuk ke dalam polinom primitif atau bukan, kita harus mengetahui dulu kontennya itu berapa. Ya, ini saya tulis dulu diketahuinya. Yang diketahui tadi itu fx-nya sama dengan 11x pangkat 6, 2x pangkat 5, 5x pangkat 3, 2x pangkat 13. 11x pangkat 6 tambah 21x pangkat 5 tambah 5x pangkat 3 tambah 2x plus 13. Ini gx, ini hx. Gx-nya itu 3x pangkat 5 plus 15 tambah x plus
9 ya. Yaitu 3x pangkat 5 tambah 12x pangkat 3 tambah 15x kuadrat ditambah 6x tambah 9, kemudian hx-nya 5x 7 21 5x pangkat 3 tambah 7x kuadrat tambah 2x plus 1. Oke, yang pertama nih ya, akan dicari konten dulu, konten dari fx. Nah, kita cari GCD-nya. GCD dari semua koefisiennya. 11, 21, 5, 2, 13. Ya. Nah, GCD itu ingat Pak F, kalau bahasa Indonesia FVB ya. GCD dari 11, 21, 5, 2, dan 13 itu apa? Bisa menggunakan pound faktor atau kalau yang sudah sudah terbiasa dengan mencari GCD, ini udah kelihatan kan? Yang jadi GCD-nya itu adalah 1. Ya, atau FPB-nya itu adalah 1. Kemudian yang kedua GCD dari ini GX, langsung aja GX, HX. GCD dari 3, 12, 15, 6, 9. Ini bisa nyarinya bisa satu-satu atau bisa sekaligus. 3 itu kan kalau difaktorkan ya 3 atau 1 dan 3. Jadi faktoran primanya. 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 gitu dan seterusnya. Nanti dapat GCD-nya itu ini juga sama dengan 1. Sorry. 3, 12. Ini 3 ya. Ya, 3. Oke, ini yang 3. Kan semua yang ada di sini bisa dituliskan sebagai perkalian 3 ya. Perkalian dengan 3. Ini 3 kali 4, ini 3 kali 5, 3 kali 2. 3 kali 9. Ya, kalau yang angka prima terkecilnya kan 2. Tapi kan 9 nggak bisa direpresentasikan oleh 2 ya. Ya, atau kalian bisa menggunakan metode yang mungkin kalian lebih familiar dalam mencari GCD. Ya, ini perhitungan basic saja. Nah, kemudian GCD dari 5, 7, 2, dan 1 ini adalah 1. Ya, hanya 1 GCD-nya. Nah, karena GCD yang ini nih, yang ini kan yang untuk yang fx ya. Ini artinya fx itu adalah polinom primitif. Karena GCD-nya 1. Nah, yang ini bukan. Ini adalah bukan ya, polinom primitif. Ini karena GCD 1, maka X itu adalah polinom primitif. Ya, jadi fx dan hx adalah polinom primitif, sedangkan yang gx bukan. Kemudian yang diminta adalah fh, f kali h. fh. Nah, sekarang fx dikali hx itu sama dengan kalian kalikan saja langsung 11 x pangkat 6 tambah 21 x pangkat 5 tambah 5 x pangkat 3 tambah 2x tambah 13 itu dikalikan dengan 5x pangkat 3 tambah 7x kuadrat tambah 2x plus 1. Nah, ini perkaliannya sama aja ya, masing-masing gitu dikalikan. Nah, nanti kalau sudah dikalikan, cari GCD-nya. Cari GCD-nya, ini perkaliannya biasa ya, jadi kalikan dulu. Kemudian nanti setelah itu dapat polinom hasil perkaliannya, ada koefisiennya nanti yang dicari. Ya, silahkan dicoba. Oke, nah selanjutnya ada sifat yang lain lagi. Kalau yang tadi itu sebelum ke polinom primitif ya. Nah, kita mempunyai sifat bagaimana polinom dengan derajat 2 dan 3 bisa diketahui ketereduksiannya melalui ada atau tidaknya pembuat nol. Nah, sekarang kita punya sifat ketereduksian kalau polinom tersebut diki. Ya.
Nah, misalkan fx itu ada di zx, bilangan bulat ya. Misalkan fx ada di zx. Kalau fx-nya itu reducible di Q, ya, atau rasional, maka dia akan reducible di Z. Ya, jadi kalau kita punya polinomial bisa dengan mudah kita ketahui reducible-nya di Q, maka pastilah dia akan reducible di Z. Ini pembuktiannya sebenarnya berawal dari yang tadi konten dan polinom primitif ya, tapi itu sudah akan saya jelaskan. Kita langsung ke sininya saja. Nah, contohnya misalkan fx nih, fx itu 6x kuadrat ditambah x min 2. Apakah fx itu reducible atas Q? Nah, untuk mengetahui reducible atau tidak atas Q-nya, kita menggunakan cara manual. Ya, karena kalau yang tadi itu untuk, sebentar saya cek dulu. Oke, kalau di situ, oh bisa juga ya, ini bisa. Kalau dia mempunyai pembuat 0. Ya, jadi karena pangkatnya 2, ini sebenarnya kita bisa menggunakan perpaduan antara yang tadi ya. Kalau pangkatnya masih 2 masih sederhana, bisa kita gunakan apa namanya? Bisa kita gunakan teorema yang tadi, tapi kita tidak akan menggunakan teorema tadi. Ini kan supaya ada cara lain, karena yang ini bisa berlaku tidak hanya untuk yang derajat 2 atau 3 saja. Tapi untuk mempermudah gambaran, saya memberikan contohnya yang pangkat 2 saja, yang simple gitu. Nah, diketahui fx-nya itu tadi sama dengan 6x kuadrat ditambah x min 2. Nah, akan diperiksa apakah dia reducible atas Q. Nah, akan diselidiki ya, akan diselidiki fx reducible atas Q. Ya. Nah, ini bisa kita pakai cara manual saja. Nah, ini fx itu sama dengan 6x kuadrat ditambah x min 2. Nah, kalau difaktorkan, nah kita cari faktor-faktor yang memang elemen dari Q rasional. Tapi rasionalnya juga jangan, misalkan 4 itu bisa dituliskan sebagai bilangan rasional jadi 8/2 misalkan. Nah, kita carinya sebisa mungkin yang tidak ke sana gitu ya. Betul-betul rasional, 3x 2x, ininya 3/2, 4/3 ya. Ini min, ini plus. Ini jadi pemfaktoran di Q. Nah, dengan cara hanya seperti ini saja, itu bisa menunjukkan bahwa fx reducible atas Q. Kenapa? Karena fx bisa dituliskan sebagai perkalian antara dua buah polinom yang ada di Qx, ya, yang derajatnya lebih kecil daripada fx. Ya, nah, berdasarkan sifat yang tadi, karena kita sudah punya sifat yang tadi, kalau dia reducible di Q, maka akan reducible di Z. Ya, dia akan reducible di Z. Jadi, fx ini, karena pertanyaannya apakah dia reducible atas Q, oke, kita punya jawabannya sudah menggunakan cara, tidak menggunakan sifat ya. Pakai cara manual. Nah, kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya, apakah fx reducible atas Z? Kita menggunakan sifat yang tadi. Karena sudah diketahui dia reducible atas Q, maka pastilah fx reducible atas Z. Ya, seperti itu. Nah, jadi karena berdasarkan sifat, maka fx itu reducible atas Z. Ya. Nah, supaya terlihat gitu. Ini gimana sih kalau biar bisa jadi reducible atas Z bisa terlihat faktornya seperti apa? Ya tinggal hilangkan saja ini bentuk ininya. Bentuk apa namanya? Pecahannya. Yang ini supaya hilang artinya harus dikali 2. Yang ini bisa hilang artinya dikali 3. Jadi bentuknya 6x min 3 dikali 6x plus berapa nih? 4. Ya. Nah, nanti dengan berbagai metode gitu kita buat
ini bisa diperkecil, bisa dibuat ke bentuk ini walaupun nanti ada koefisiennya jadi berbeda ya. Gitu. Nanti kita bisa bentuk lagi apa namanya si fx-nya ke bentuk semula. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan apakah dia reducible atau tidak, cukup dari sifat yang tadi ya. Nah, oke ya, sekarang kita lanjutkan ke yang namanya kriteria Einstein. Kita udah punya dua sifat, yang tadi sifat menguji ketereduksian dengan untuk yang polinom derajat 2 dan 3. Kemudian yang kalau sudah diketahui tereduksi atas Q, maka kita bisa langsung jawab tereduksi atas Z. Jadi kalau tereduksi atas Q pasti tereduksi atas Z. Nah, sekarang satu lagi kriteria Einstein namanya yang cukup populer ya. Misalkan kita punya suatu polinom di Zx. Nah ini spesifik berlaku hanya untuk polinom yang ada di Zx. Kalau yang tadi juga sama di Zx juga, polinomnya di Zx ya. Nah, untuk yang derajatnya 2 dan 3 itu polinomnya di Fx. Ini lebih umum, itu polinom apa aja bisa. Tapi kalau yang untuk dua sifat yang barusan itu kita harus punya polinomnya di Zx dulu. Ya, di selain itu nggak bisa. Nah, misalkan saya punya polinom di Zx. Kalau ada bilangan prima sehingga bilangan prima tersebut tidak membagi AN ya, pangkat tertingginya, koefisien dari pangkat tertingginya, tidak membagi AN, tapi dia membagi AN min 1, ini harusnya indeks ya, ada kesalahan, A indeksnya, jadi P, tapi bilangan tersebut membagi AN min 1, yang ini, terus sampai ujung, tapi P kuadratnya itu tidak membagi A0, maka Fx disebut dengan irreducible atas Q. Ya, Fx dikatakan irreducible atas Q. Nah, ini juga teoremanya ketereduksian atas Q. Nah, kita juga bisa memadukan dengan sifat yang sebelumnya. Kalau kita punya bentuk yang irreducible, Nah, kalau dia reducible terhadap Q, maka Fx reducible terhadap Z. Nah, apakah kita bisa menggunakan perpaduan? Misalkan kita tadi kan bunyinya itu tidak reducible ya. Apakah ketidak reducible terhadap Q maka akan berakibat ketidak redusiblean terhadap Z? Nah, itu belum tentu karena sifat negasinya tidak berlaku. Kan kalau negasi jika P maka Q, negasinya adalah jika tidak P maka tidak Q. Artinya, kalau kita punya kondisi tidak reducible terhadap Z, maka pasti tidak reducible terhadap Q. Tapi seandainya yang kita punya adalah tidak reducible terhadap Q, belum tentu kita punyai tidak reducible terhadap Z. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan coba menggunakan kriteria Einstein untuk mengetahui apakah polinom 3x pangkat 5 tambah 15x pangkat 4 min 20x pangkat 3 tambah 10x tambah 20 itu irreducible di Q atau tidak. Ya. Nah, jadi di sini yang menjadi tantangannya itu adalah kita harus mencari bilangan-bilangan prima yang memenuhi kondisi ini. Ya. Misalkan 1 nih, kita coba 1. 1 di sini. Untuk soal selanjutnya ya. Jadi diketahuinya yang diketahui itu adalah tadi Fx-nya sama dengan 3x pangkat 5 tambah 15 x pangkat 4 kalau tidak salah nih 20 x pangkat 3 tambah 10x ditambah 20 ya. Kita akan menggunakan kriteria Einstein. Ini kan udah pangkat 5, udah pasti nggak bisa pakai teorema yang pertama tadi. Nah, kita pakai kriteria Einstein. Kalau kriteria Einstein bisa pangkatnya berapapun, ya, tapi kita cuma bisa mengetahui dia irreducible terhadap Q. Yang lainnya belum bisa, ya. Nah, kita coba ya cari bilangan prima. Mulainya dari 2 ya. Bilangan prima itu mulainya dari 2. 2 kita harus cari yang bilangan primanya itu tidak membagi di AN, tapi dia membagi dari AN-1 sampai
A0. Tapi si kuadratnya itu tidak boleh membagi A0. Gitu ya. Nah, misalkan 2. 2 itu membagi 3 tidak? Tidak ya, 2 tidak bagi 3. Jadi kondisi yang pertama terpenuhi. Sekarang 2 membagi 15? Tidak. Artinya 2 tidak bisa masuk. Sekarang kita coba angka 3. 3 membagi 3. 3 itu membagi 3. Artinya ini juga nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Sekarang 5. 5 membagi 3? Tidak. Nah, kondisi yang pertama terpenuhi. 5 membagi 15? Iya. Kemudian 5 membagi 20? Iya. Kemudian 5 membagi 10? Iya. Dan 5 juga membagi 20. Ya. Nah, kemudian 5 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25 membagi A0 tidak? Tidak. Berarti angka 5 ini memenuhi kondisi yang di atas. Jadi, terdapat P sama dengan 5 sehingga yang ini berlaku nih ya, yang ini semua berlaku. Jadi, kesimpulannya fx itu irreducible atas gitu ya. Jadi di situ tantangannya mencari P-nya, tapi secara keseluruhan lebih ya susah-susah gampang ya, mencari sesuatu kadang tidak terlalu mudah. Nah, sekarang mengaitkan antara ketidakredusibelan dengan ideal maksimal ya. Di sini kita ada sifat bahwa misalkan F-nya itu adalah suatu lapangan dan Px anggota Fx, artinya ini berlaku untuk sembarang polinom, mau di Zx, K, mau di Q, dan seterusnya ini berlaku secara umum. Himpunan Px pakai tanda ini artinya adalah himpunan yang dibangun oleh Px. Himpunan yang dibangun oleh Px itu akan jadi ideal maksimal di Fx. Sorry, ini ada titik harusnya nggak ya? Jika dan hanya jika Px-nya itu irreducible atas F. Jadi kalau Px-nya irreducible atas F, maka kita punya dia Px-nya itu adalah ideal, si himpunan ini yang dibangun oleh Px, itu adalah ideal maksimal di Fx. Begitu pula sebaliknya, kalau kita punya Px-nya ideal maksimal, maka Px irreducible. Jadi ini kalau ada kalimat jika dan hanya jika, itu berlakunya bolak-balik. Ya. Nah, contoh di sini ya, ada periksa apakah fx, x pangkat 3 tambah 5x tambah 5 merupakan, ini harusnya pertanyaannya, lengkap ya, apakah himpunan yang dibangun oleh fx, ya, pakai tanda ini, apakah himpunan yang dibangun oleh fx itu merupakan ideal maksimal di Z3x. Nah, di sini kita perbaiki ya. Diketahui fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 tambah 5x ditambah 5 di Z3x. Nah, akan diperiksa apakah ini fx, gini ya. Nah, himpunan yang dibangun oleh fx itu ideal maksimal di Z3x. Nah, caranya akan diperiksa apakah dia reducible atau tidak. Saya lupa. Irreducible, maaf ya. Jadi artinya harus ditunjukkan bahwa fx-nya itu irreducible di Z3x. Ya. Nah, ini karena pangkatnya 3, berarti kita bisa pakai sifat yang pertama tadi. Kita tinggal cek punya pembuat 0 atau tidak. Ya, di Z3. Artinya gini, kita substitusikan untuk 0, untuk X sama dengan 0, kita peroleh 0, atau F0 lah ya. 0 pangkat 3 tambah 5 kali 0 tambah 5 sama dengan 5. 5 di Z3 itu adalah 2. Kemudian untuk X sama dengan 1, ini F1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 5 kali 1 tambah 5. 5 tambah 5, 10, 11. 11 di Z3 itu adalah 2 juga. Nah, untuk X sama dengan 2, F2, 2 pangkat 3 tambah 5 kali 2 tambah 5.
Sama dengan ini 10 ditambah 8, 18, ditambah 5, 23, jadi 3. Sorry, bisa 3 ya. 23 berarti 2 ya, 2 lagi. Ya. Oke. Nah, di sini kan terlihat bahwa fx tidak punya pembuat 0. Artinya apa kalau dia tidak pembuat 0? Sehingga karena fx tidak punya pembuat 0, maka fx itu irreducible di Z3X. Kalau dia punya, berarti dia reducible. Maka berdasarkan sifat yang tadi, jadi karena dia reducible, fx itu adalah ideal maksimal dari di Z3X. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke bagian akhir ya dari sini, dari pembahasan reducible irreducible. Jadi kalian betul-betul harus perhatikan sifatnya ya. Jadi sifat mana yang berlaku di lapangan, sifat mana yang berlaku di polinom yang ordernya berapa, sifat mana yang berlaku hanya untuk kondisi tertentu. Jadi dilihat betul-betul batasan-batasannya. Setiap case-nya itu berbeda. Kita punya polinom apa, dicek dulu nih, ini kondisinya apa, maka kita pilih bisa pakai yang mana sifatnya, ya. Nah, ini adalah selanjutnya kita belajar mengkonstruksi lapangan hingga. Misalkan P-nya itu adalah bilangan prima, maka suatu lapangan hingga dengan P elemen, ya, itu adalah ZP. Nah, langkah-langkah untuk mengkonstruksi lapangan hingga dengan P pangkat N elemen, dengan P itu adalah bilangan prima dan N-nya lebih besar dari 1, itu pertama langkahnya kita ambil dulu lapangan hingga ZP, ya. Nanti kita akan dijelaskan secara detail. Kemudian yang kedua adalah cari polinomial irreducible di ZPX yang derajatnya sama dengan N. Ya, yang derajatnya sama dengan N. Kemudian bentuk lapangan hingga, ZP-nya pakai quotient ya, ZP dengan himpunan yang dibangun oleh PX. Atau bisa kita tuliskan himpunan dari Fx tambah himpunan dibangun oleh Px, di mana Fx-nya itu adalah elemen Zpx. Nah, lapangan hingga Zpx Px ini dia akan mempunyai P pangkat N elemen. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dulu ya. Konstruksikan lapangan dengan 8 elemen. Nah, sini kita akan dikonstruksi lapangan dengan 8 elemen. Nah, langkah pertama, kita buat dulu 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 kan, kita buat P pangkat N-nya dulu. Dengan demikian, P-nya itu adalah 2, N-nya sama dengan 3. Ya, P pangkat N elemen. Jadi, dibuat 8, kita ingin membuat lapangan yang misalkan 9 elemen, artinya kita buat dia jadi perpangkatan bilangan prima dengan pangkat N. P-nya nggak mesti 2, jadi bilangan prima terkecilnya berapa? Kalau dalam hal ini bilangan prima terkecilnya adalah 2 pangkat 3. Gitu ya, 2 pangkat 3, artinya P-nya 2, N-nya 3. Nah, langkah yang pertama itu pilih lapangan hingga yang Zn tadi ya, kan kita udah Zp. Di langkah pertama itu pilih lapangan hingga Zp. Jadi pilih lapangan hingga Zp. Zp-nya kan tadi P-nya 2. Artinya kita pilih 2. Ya, jadi pilih lapangannya Z2 atau dalam hal ini 0 dan 1. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita cari polinomial. Jadi
cari polinomial irreducible di Z2. Z2X ya. Yang derajatnya N tadi, yang derajatnya sama dengan 3 ya. Nah, ini ya mau nggak mau kita cari semua polinom, cari semua. Sorry, ini semua. Nah, ya, mau nggak mau kita cari semua. Kita list dulu ya polinom yang pertama. Itu ada 0, kemudian 1, ada X, terus X plus 1, X kuadrat, kemudian ada X kuadrat plus 1, ada X kuadrat plus X, kemudian ini urut ya, X kuadrat plus X plus 1, kemudian ada X pangkat 3, ada X pangkat 3 plus 1, ada X pangkat 3 plus X, ada X pangkat 3 plus X plus 1, X pangkat 3 plus X kuadrat, X pangkat 3 plus X kuadrat plus 1, ada X pangkat 3 plus X kuadrat plus X, terakhir X pangkat 3 plus X kuadrat plus X plus 1. Ini adalah semua polinom yang derajatnya 3. Nah, dari semua polinom yang kita punya ini, ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 polinom yang kita punya. Kita cari lagi, kita sortir lagi mana polinom-polinom yang irreducible di Z2 ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, cari polinomial yang irreducible. Polinom irreducible di Z2X yang derajatnya 3 dengan derajatnya sama dengan 3. Jadi sudah spesifik diambil derajat 3. Nah, dari yang tadi nih ya, yang dari semua ini kalian bisa cek dengan menggunakan apa namanya? Jadi disortir ya, yang derajatnya 3 yang kita ambil. Artinya yang ini nggak diambil. Nih, yang ini nggak diambil. Kemudian yang diambil nih dari sini sampai ujung. Nah, setelah dari awal sampai ujung itu kita punya, kita sortir lagi yang apa namanya irreducible. Kalian bisa cek dengan menggunakan teorema yang tadi yang applicable untuk derajat 2 dan 3. Nah, bisa diperoleh bahwa pilih X pangkat 3 ditambah dengan X plus 1 itu adalah irreducible. Ya, irreducible di Z2X. Oh, sorry, ini bukan 2X ya. Nah, Z2X. Ya. Nah, setelah itu, kita bentuk lapangan. Bentuk lapangan, ini langkah keempat. Ini lebih detail ya, saya urut langkahnya ya. Ini langkah kelima adalah bentuk lapangan hingga. Bentuk lapangan hingga Z yang tadi, yang quotient ya. Z2X dengan ini X pangkat 3 tambah X plus 1 ya, atau sama dengan Fx ditambah Fx-nya itu elemen Z2X ditambah X pangkat 3 tambah X plus 1 ya, dimana Fx-nya elemen Z2X ya, gitu ya. Nah, setelah itu gimana kita memperoleh, ini caranya mirip mencari koset ya. Jadi Fx yang pertama itu adalah 0, anggota di Fx aja tulis 0 ditambah X pangkat 3 plus X plus 1 ya, itu sama dengan tinggal supaya mudah mencari. Jadi di koset, kalau kita mencari semua koset di elemen pasti akan ada koset yang sama ya. Ini juga sama. Yang akan samanya itu adalah dengan menjumlahkan bagian ini dengan polinom yang ada di sini atau perwakilannya lah. Jadi ini 0 ditambahkan, ini akan sama dengan 0 ditambah X pangkat 3 tambah X plus 1 ya, ditambah X pangkat 3 plus X plus 1. Nah, ini akan sama dengan itu atau
Saya tuliskan lebih sederhananya jadi X pangkat 3 plus X plus 1. Ya, ini akan sama. Ya. Ya. Nah, gitu. Jadi ini akan sama dengan ini. Kemudian kalau saya punya 1 ditambah X pangkat 3 tambah X plus 1, maka ini juga akan sama dengan jumlahkan saja 1 tambah X. Jadi X pangkat 3 tambah X plus 2. Tapi kan 2 dijat 2 0 ya. Jadi cuma sampai sini. Ditambah X pangkat 3 plus X plus 1. Kemudian yang kedua, angka 2 ditambah X pangkat 3 tambah X plus 1. Ini akan sama dengan kalau ditambahkan dengan X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 tambah X plus 2. Ya. Sorry. Bukan 2 ya. 2 kan ini Z2 ya. 0, 1 terus langsung ke X. X plus X pangkat 3 tambah X plus 1. Dia akan sama dengan X pangkat 3 plus 1. Ya kan karena jadi 2X, 2-nya kan 0 ya. Jadi tinggal 1 ditambah ini X pangkat 3 tambah X tambah 1. Dan seterusnya ini akan sama dengan ini X kuadrat, X plus 1. Ini akan sama dengan X pangkat 3. Ya, ininya sama ya. Kemudian udah X plus 1. Nanti kalau kalian tulis ininya ya lengkap ya. Ini mempersingkat saja X kuadrat ditambah X pangkat 3 tambah X plus 1 itu sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat plus X plus 1 plus X pangkat 3 plus X plus 1. Kemudian X pangkat 2, ini X pangkat 2 plus 1 akan sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X. Tambah ini ya. Kemudian X kuadrat plus X ditambah ini akan sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat plus 1. Dan yang terakhir X pangkat 3 tambah X plus 1 sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat. Artinya akan ada 8 yang berbeda, elemen yang berbeda. Ya, ada 8 elemen yang berbeda. Ya, kayak tadi 16 bagi 2 ya, tapi ini tidak secara general terbagi 2, bisa saja yang samanya sampai 3. Ya, ini untuk kasus ini saja. Nah, sehingga kita peroleh elemennya yang kita daftarkan tadi, Z2X, itu yang berbedanya saja. X pangkat 3 plus X plus 1 itu yang dimasukkan ke dalam himpunan yang berbeda saja. Masukkan semuanya yang tadi ya. Dari 0 ditambah X pangkat 3 plus X plus 1 dan seterusnya sampai ini sampai yang terakhir ini X pangkat 2 ini maaf 2 ya tambah X tambah 1 ditambah yang tadi himpunan. Jadi ini adalah bagaimana kita mengkonstruksi lapangan hingga dengan 8 elemen. Ya. Nah, untuk membuktikan dia lapangan atau bukan, itu menggunakan, karena ini hingga, kita gunakan tabel Kelly saja cukup. Ya, elemen-elemennya yang ada di ini saja. Untuk membuktikan lapangan, yang ininya nggak perlu dibawa. Ya, nih. Jadi, ini. Oke. Untuk elemen apa namanya? Nih, tadi kita mau membuktikan bahwa dia lapangan ya. Misalkan ditanyakan buktikan bahwa Z himpunan yang tadi kita bentuk itu memang betul-betul lapangan gitu. Ini kan baru menggunakan sifat ya. Nah, misalkan diminta buktikan bahwa yang tadi kita konstruksi itu memang betul lapangan. Karena ini lapangan hingga, kita menggunakan pembuktiannya itu pakai tabel Cayley. Ya, tapi elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam tabel tersebut tidak perlu dimasukkan yang bagian sininya. Cukup yang awalnya saja. Ya, jadi kita harus tunjukkan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian kan ingat kembali definisi dari lapangan ya. Terhadap penjumlahan kita harus cek apakah dia tertutup, kemudian sifat tertutup terhadap penjumlahan, kemudian
bersifat asosiatif terhadap penjumlahan, punya unsur satuan terhadap penjumlahan, unsur satuannya apa, kemudian ada inverse terhadap penjumlahan, dan juga dia harus komutatif terhadap penjumlahan. Ya, nah dari sini kan terlihat, kalau tertutup sudah pasti terlihat karena setiap elemen yang ada di sini itu merupakan elemen dari himpunan yang tadi kita buat. Jadi nggak ada elemen yang keluar dari situ. Ya, di sini kan misalkan tidak muncul angka -1, misal ya. Kalau muncul ada angka -1 artinya sudah pasti tidak tertutup. Tapi karena semua elemen di sini adalah elemen dari himpunan yang tadi kita buat, maka dia tertutup. Kalau sudah tertutup, asosiatifnya juga sama, jelas asosiatif. Ya, kemudian punya unsur satuan terhadap penjumlahan. Unsur satuannya itu terhadap penjumlahan itu adalah 0. Ya, jadi ditambahkan dengan 0 dia tetap menjadi dirinya sendiri. Kemudian punya inverse terhadap penjumlahan. Artinya kita lihat misalkan 0, 0 itu inverse-nya 0. 1 inverse-nya adalah 1. Ya, kita cari yang ininya 0 ya. 0 itu posisinya. Yang kedua X itu inverse-nya ternyata X juga. Dan seterusnya. Ini X kuadrat tambah X inverse-nya adalah dirinya sendiri. Nah, kemudian dia juga bersifat komutatif, bisa terlihat dari yang tadi juga ya. Jadi X kuadrat plus 1 misalkan ya, akan sama dengan 1 plus X kuadrat plus 1. Sama. Ya, dari sini bisa terlihat untuk yang operasi penjumlahannya terpenuhi. Kemudian untuk operasi perkalian, itu juga serupa. Hanya saja kita tidak perlu mengikut sertakan angka nolnya. Yang angka nolnya tidak perlu diikut sertakan. Nah, tinggal yang menjumlahkan yang tidak nolnya saja. Nah, ini hasil perkaliannya dia tertutup karena tidak ada elemen yang di luar itu. Ya, nolnya kita exclude dulu. Nolnya kita exclude. Hasil perkaliannya masih tetap anggota himpunan tersebut. Asosiatifnya juga terpenuhi. Kemudian unsur satuan terhadap perkaliannya itu adalah apa? Adalah 1. Ya, 1. Ini 1 di sini itu maksudnya adalah 1 ditambah himpunan yang dibangun tadi ya. Bukan 1 tunggal, tapi untuk simplifikasi di tabelnya kita tidak perlu mengikut sertakan yang itunya, yang sebelahnya. Nah, kemudian punya unsur satuannya itu adalah 1. Kemudian inverse-nya kita cari. Inverse 1 kan yang posisinya 1 itu adalah 1. Kemudian X nih, mana angka satunya? Oh, di sini ternyata. Jadi inverse dari X itu adalah X kuadrat plus 1. Untuk X plus 1 inverse-nya apa? Cari yang ada angka satunya. Berarti inverse-nya adalah X kuadrat plus X. Dan seterusnya. Kemudian dia juga bersifat komutatif, jelas. X plus 1 tambah 1. X plus 1 kali 1 akan sama dengan 1 dikali X plus 1. Jadi kalian bisa menuliskan jelas berdasarkan tabel dia bersifat komutatif terhadap kalian. Karena semua syarat terpenuhinya lapangan itu di sini terpenuhi, maka terbukti bahwa Z2X per X plus X pangkat 3 plus X plus 1 itu adalah lapangan. Gitu ya. Ini hanya untuk memverifikasi bahwa betul yang tadi kita konstruksi itu merupakan suatu lapangan. Ya. Jadi seluruh kajian atau seluruh topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini sebenarnya berkutat pada ke polinom yang sifatnya tereduksi atau tidak tereduksi dan juga penggunaannya ya. Jadi polinom yang tereduksi itu bisa digunakannya macam-macam. Terus kita bagaimana kalau mengetahui suatu polinom itu tereduksi atau tidak? Ada beberapa sifat. Ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya hanya berlaku untuk kasus tertentu. Nah, itu karena memang keterbatasan dalam mengetahui ketereduksian atau tidak, karena masalah ini sebenarnya cukup sulit juga, cukup kompleks lah ya, cukup kompleks sehingga sifat-sifat yang tersedia pun baru seperti itu. Oke, silahkan dicoba latihannya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan pada sesi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.